Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali ya dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan semuanya teman-teman ya. Kita akan melanjutkan ya bagian-bagian yang diperoleh ya, atau di simbol-simbol atau mimpi atau alamat-alamat yang diperoleh oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi di situ ada seorang syekh, nggak saya sebutkan namanya ya, mengatakan kepada SP ya, sesuatu yang terpendam di dalam dada itu belum tentu benar. Sebab apa yang kita rasakan belum tentu dirasakan oleh mereka ya. Jadi apa yang ingin dipendam dalam hati itu tidak baik untuk tubuh kita. Sebab yang telah terpendam itu belum tentu baik ya. Maka dari itu janganlah menuruti hawa nafsu ya. Karena hawa nafsu itu banyak berbagai cara untuk manusia yang memendam rasa itu terlalu dalam, sehingga itu semua akan menyebabkan penyakit hati yang akan mempersulit lidah dengan perkataan yang baik ya teman-teman ya. Walaupun lidah yang terlihat perkataan baik pun belum tentu orang itu baik, namun alangkah baiknya kita bisa menjaga lidah kita untuk menghindari perkataan yang buruk ya. Karena itu berawal dari prasangka yang akan akhirnya memendam di dalam dada. Dan seketika itu tidak bisa menampung ya, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak layak diucapkan. Dan bukan urusannya itu sih menurut saya, kata si para syekh itu ya. Entah menurutmu dan SP pun membenarkan ya, namun kata SP cukup kita tahu itu buat pengkajian kita sendiri, namun jangan dilontarkan kepada orang yang nggak tepat, timbulnya yang nggak paham jadi fitnah ya. Karena yang saya takutkan justru mereka akan menilai kita ini setengah-setengah ya. Untuk itu walaupun kita tahu lebih baik diam daripada mengingatkan ya, tapi mereka belum tentu akan menerima tanpa kesadarannya sendiri. Dan juga SP dipertemukan ya di alam gaib di lapisan ke-6 ya teman-teman ya. Jangan beliau seorang syekh titik-titik nggak saya sebutkan. Beliau sahabat dari titik-titik ya. Beliau menceritakan di zamannya ya tentang sejarah perang, dan beliau pun membuka kitab yang telah dirancang olehnya. Dan beliau pun mengatakan adanya terjadinya ya peperangan di zaman titik-titik, beliau pun ikut menyertainya karena beliau pun ingin mendapatkan surganya nanti ketika beliau wafat ya. Namun karena ketaatannya beliau dan kecerdikan beliau ya, titik-titik nggak saya sebutkan, mengatakan bahwa engkau telah menjadi sebagian dari kami ya. Dan titik-titik pun sering bertanya tentang hal-hal sang nggak saya sebutkan ya namanya teman-teman ya, lihat secara spontan. Dan semakin certiknya seorang syekh titik-titik dan kecerdasannya beliau ya, menjawabnya dengan benar dan menyusunnya dengan rapi. Dan kejeniusannya lah yang bisa buat pertanyaan titik-titik. Dan juga SP telah menyampaikan perkataan ya terhadap seorang syekh, nggak saya sebutkan ya teman-teman ya. SP berkata, saya ingin engkau memberikan satu kalimat ya dari dalam Al-Quran, walaupun tak sedikit pun untuk merubah ya. Paling tidak itu bisa membuat kita bisa melangkah dengan benar, sebab ada yang kurang dipahami oleh semua orang ya. Karena salah mengartikannya dan salah menjelaskannya. Sebab itulah saya ingin semua ini bisa diatur oleh semua yang bisa menerjemahkannya dengan baik dan benar, nggak lebih dan nggak kurang ya. Karena saya sendiri pun butuh bimbingan lewat siapapun yang bisa membawa saya di jalan yang benar dan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Cuma saya meminta ya, seketika ada yang memberitahu penjelasan sekiranya kurang pas atau melenceng sedikit, jangan langsung diambil negatifnya. Ambillah lewat positifnya ya. Ya namanya manusia pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya, nggak ada yang sempurna ya. Namun saya meminta agar engkau bisa menjelaskan atau menerjemahkannya dengan fasih. Dan juga di situ ada seorang ratu, nggak saya sebutkan namanya ya. Beliau muncul dari awan putih dan mengucapkan salam kepada SP, dan beliau sambil tersenyum ya dan berkata, SP, saya berpesan kepada kamu, berhati-hatilah pada semua wanita tanpa terkecuali istrimu sendiri ya. Karena istrimu sumber kekuatan yang sangat kokoh. Karena istrimu itu sangat dalam bidang kekuatan, karena beliau telah dilahirkan di
hari yang sangat bagus dan istimewa, namun saya hanya berpesan kepadamu, berhati-hatilah pada lidah wanita asing ya, yang bisa membuat akidahmu itu goyang. Itu saja, tak perlu dijelaskan, nanti juga kamu akan tahu dengan sendirinya ya, apa yang aku maksud dari perkataanku untukmu atau mengingatkanmu ya. Sebab kamu itu perlu diberi arah-arahan untuk menjaga nama kebersihanmu di kalanganmu sendiri, SP. Karena wanita itu bisa menjadi sebagai, jika tidak bisa memberinya dengan kata-kata yang bisa membuatnya menjadi orang yang baik. Kamu itu bukan cuma mengurus atau merangkul 1, 2, atau 3 orang ya. Banyak yang dirangkul olehmu, SP. Dan di situ ada seorang kanjeng titik-titik nggak saya sebutkan yang mengatakan kepada SP, wahai SP, aku akan memberikan air laut yang biru untukmu. Karena sudah seharusnya ini semua sudah menjadi tanggung jawabmu di muka bumi ini, dan sudah saatnya kamu bertugas. Namun karena kamu belum bertemu dengan orang yang pas, maka dari itulah saya akan selalu memantaumu terus ya. Sebab tanggung jawabku ini sangat berat yang aku pegang, dan saya tidak mau adanya sebuah kelalaian ya untuk aku jalani tugas ini. Walaupun gak ada yang sempurna, namun sebisa mungkin, sekuat mungkin, insya Allah akan terlewati semua ya, selama aku mampu memegangnya. Itu janji aku kepadamu, SP. Sebab kita jalurnya 2 arah tapi bisa menjadi satu ya, itu aku memegang gaibnya, engkau memegang gaibnya dan nyata ya. Begitulah SP, kita harus bisa saling menjaga negara kita sendiri, sebab tanpa orang-orang seperti kita, negara ini akan goyang ya teman-teman ya. Dan di situ juga ada pamomongnya ya, telah menandai sebuah gambar pewayangan dan keraton di tangan kiri SP ya. Itu tujuannya untuk semua orang, agar mereka semua tahu bahwa SP ini ternyata si titik-titik nggak saya sebutkan. Jadi SP ini adalah rajanya seorang raja, namun hanya orangnya saja yang berpenampilan santai ya. Ternyata dia adalah seorang yang bisa mengayomi semua masyarakat, dan ternyata beliau bukan sembarang orang. Dan sampai di sini semua orang paham siapa ya sebenarnya SP, dan suatu saat SP akan muncul kan di tahun abadnya titik-titik nggak saya sebutkan ya. Dan nanti kemunculannya SP ada satu tanda yang bisa membuat semua manusia was-was, dan yang sebenarnya tidak akan terjadi sesuatu apa-apa. Dan di situ nanti SP akan muncul untuk semua masyarakat. Oke, buat teman-teman semua ya, sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Kita ambil yang baik-baiknya. Jadi nggak bisa dipercaya 100% ya. Anggap aja sebagai dongeng. Kita ambil yang positif-positifnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberi keberkahan ya, dilancarkan ya segala urusannya. Oke, terima kasih juga yang udah komen dan yang udah subscribe ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.